Idil, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Jadi Idil, mohon maaf, pagi ini Bapak panggil Idil ke ruangan Bapak. Nah, ada laporan dari pengawas ruangan bahwasannya Idil menyontek saat ulangan semester untuk mata pelajaran PJOK. Namun Idil jangan berkecil hati, jangan patah semangat, karena menyontek itu hampir semua orang pernah melakukan. Jadi menyontek itu termasuk dalam kategori berbohong untuk Idil. Jadi menyontek itu berbohong untuk diri Idil sendiri, kemudian berbohong untuk orang lain. Jadi tidak usah patah semangat, karena berbohong itu hampir semua orang pernah melakukan. Dan untuk kedepannya Idil jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ya Idil ya. Kemudian Idil, Bapak mau tahu alasannya Idil menyontek karena apa? Oh, jadi Idil tadi malam lupa belajar ya. Kemudian Mau dapat nilai yang bagus. Oke, jadi alasannya Idil menyontek itu karena Idil lupa belajar tadi malam dan Idil mau nilainya bagus, makanya Idil menyontek. Jadi Idil yang harus tahu bahwa kita itu belajar memang bukan hal yang mudah. Belajar itu sangat melelahkan. Tapi yang harus Idil tahu bahwa kalau kita tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka Idil akan merasakan pahitnya yang namanya kebodohan. Jadi Idil ketika mau ulangan, Idil benar-benar harus melakukan persiapan yang matang. Supaya apa? Supaya dirinya Idil bagus. Karena kalau Idil tidak mau belajar, otomatis nilainya juga tidak akan bagus. Kemudian kalau Idil menyontek, ingat Idil, sekitar-sekitarnya kita menyembunyikan bangkai, maka baunya juga akan tercium. Sama halnya Idil kalau menyontek. Jadi meskipun Idil sekitar-sekitar menyontek, pasti akan ketahuan nantinya. Jadi Bapak harap tidak menyontek lagi Idil ya. Jadi Idil harus lebih giat lagi untuk belajar. Nah, dari tindakan Idil ini keyakinan kelas apa yang Idil telah langgar? Iya, yang pertama Idil karena tidak jujur. Jadi Idil di sini tidak jujur untuk diri Idil sendiri. Kemudian Idil juga tidak jujur kepada Bapak selaku guru mata pelajaran PJOK. Kemudian Idil tidak jujur kepada teman-teman dan pengawasnya. Idil cita-citanya jadi apa? Ya, apalagi Idil mau jadi pengusaha. Kalau Idil mau jadi pengusaha, untuk menjadi pengusaha yang sukses, maka kita harus menanamkan dalam diri kita adalah sikap jujur, dapat dipercaya sama orang lain, kemudian kita bisa memegang amanah atau mempertanggungjawabkan amanah dari orang lain. Sama halnya ketika ulangan. Jadi keyakinan kelas kita tidak boleh menyontek, maka Idil harus bertanggung jawab dan menyerapkan amanah yang telah Bapak berikan. Jangan sampai membuka Google, membuka internet ataupun membuka buku paketnya. Karena memang yang harus Idil tahu bahwa belajar di waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Jadi kalau Idil mau menjadi pengusaha yang sukses, makanya dari sekarang Idil harus mengisi waktunya dengan belajar. Kunci kesuksesan adalah dengan belajar. Kunci yang lain harus mendukung adalah dengan usaha dan kerja keras. Jadi belajar dan kerja keras adalah sebuah icon yang saling kait mengenai, harus ada untuk meraih namanya kesuksesan. Jadi itu dilihat. Jadi Bapak harap lain kali Idil jangan lagi menyontek ketika ada ulangan, ada ulangan harian, ulangan semester atau ulangan dari semester. Oke dilihat. Jadi cukup sekian dari Bapak. Silakan Idil kembali ke ruangan. Oke, jadi dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Abdillah dari kelas 7A dari SMP 14 Balikpapan. Awalnya saya malas belajar. Setelah mengikuti restitusi dari Pak Rustam, sekarang sudah mulai rajin belajar demi meraih cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Waalaikumsalam. Masukkan. Muhammad Aslam. Aslam, tahu nggak kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Tahu ya? Jadi ini Aslam Bapak panggil ke ruangan Bapak karena ada laporan dari ketua kelompoknya Aslan. Bapak Aslan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya. Jadi Aslan tidak usah merasa cemas, tidak usah kecewa, karena setiap orang pasti punya kekurangan, setiap orang pasti punya kelemahan.
Namun dalam sebuah kelompok itu semua tujuan itu ibarat kita adalah di dalamnya adalah sebuah sistem. Satu yang tidak berfungsi maka itu akan mempengaruhi cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Contohnya tubuh kita. Tubuh kita itu ibarat semua organ tubuh kita itu harus berfungsi. Ibarat aslan adalah jantungnya. Kalau aslan tidak mau bekerja, itu ibarat tubuh kita akan kehilangan yang namanya fungsi jantung. Makanya itu ibarat adalah aslan juga harus berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya. Jadi aslan tidak usah kecewa, tidak usah patah semangat terkait dengan laporan dari temannya ke kelompoknya, tapi ayo aslan lebih kerja keras lagi untuk mau bekerja sama dengan teman kelompoknya. Namun Bapak mau ingin tahu dulu, apa alasan aslan kenapa aslan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan kelompoknya? Saya selalu telat datang ke sekolah Pak selama ada waktu belajar untuk kerja kelompok Pak. Terus saat kerja kelompoknya tuh saya susah mengutarakan pendapat saya karena pendapat teman saya yang lebih pintar itu lebih ingin didengar daripada saya. Oh iya. Harus aslan ketahui bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Jadi setiap pendapat kita, setiap apa yang ada di pikiran kita, silahkan kita ungkapkan. Mau diterima atau tidak diterima itu urusan belakang. Yang penting kita mau belajar dulu untuk mengutarakan pendapat, mau belajar dulu bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok kita. Jadi masalah hasil itu urusan belakang aslannya. Jadi aslan, dari tindakan aslan ini keyakinan kelas apa yang telah aslan langgar yang telah kita buat di kelas kemarin? Saya telah melanggar tidak ingin bekerja sama dengan kedisiplinan Pak. Jadi aslan itu telah melanggar keyakinan kelas yang kita buat terkait dengan kedisiplinan dan tidak mau kerjasama. Jadi yang harus aslan ketahui bahwa kedisiplinan itu termasuk ke dalam kunci utama kesuksesan kita. Kemudian kerjasama juga adalah salah satu faktor pendukung ketika kita mau sukses di kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya jiwa sosial, maka kita tidak bisa menjadi sosok yang dibutuhkan sama orang lain. Kita tidak bisa menjadi sosok yang bisa berbagi kepada teman kita, keluarga kita, bahkan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Aslan cukup tanya, aslan apa? Saya mau jadi polisi. Nah, apalagi aslan mau jadi polisi. Jadi kalau aslan mau jadi polisi, berarti aslan dari sekarang harus meningkatkan yang namanya kedisiplinan. Karena apa? Polisi itu identik dengan jiwa disiplinnya. Jadi tidak ada polisi yang tidak disiplin. Pasti polisi semua disiplin. Jadi kalau aslan mau menjadi polisi, berarti aslan harus meningkatkan jiwa kedisiplinannya. Kemudian aslan harus mau bekerja sama. Karena di kepolisian itu tidak kerja satu orang dengan satu orang, tapi benar-benar punya kelompok. Contoh kayak gini, misalkan aslan memberikan penanganan kasus, tidak mungkin aslan kerja sendiri. Aslan harus kerja tim, kerja kelompok. Makanya dari sinilah aslan mulai dari sekarang belajar untuk bagaimana bekerja dengan orang lain. Aslan belajar menjadi seseorang yang dipimpin, dan nantinya aslan juga belajar menjadi seorang yang memimpin. Dan seperti itu aslannya. Jadi kedepannya Bapak harap aslan lebih aktif lagi terkait dengan kegiatan kelompok. Oke, ada yang mau disampaikan aslan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih aslan sudah sudah mengikuti panggilan dari Bapak, sudah menghadiri panggilan dari Bapak. Semoga aslan kedepannya bisa lebih baik lagi dan aslan bisa mencapai cita-citanya yaitu menjadi seorang polisi, yaitu polisi yang disiplin dan polisi yang senantiasa menjalin kerjasama. Oke, terima kasih aslan, bisa kembali ke kelasnya. Dan aslannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aslan, kelas 9B, asal sekolah SMP Negeri 14 Balikpapan. Alhamdulillah, setelah mengikuti restitusi dari Pak Rustam, saya dapat meningkatkan kinerja saya dalam rangkaian kegiatan kelompok, khususnya kerjasama dan kedisiplinan. Terima kasih atas restitusi Pak Rustam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.